melalui edukasi. Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama kami Genbi Komisariat Warma Dewa di salah satu program kerjanya yakni Gencast atau Genbi Podcast. Nah, bersinambungan dengan tema kami yakni Genbi as a Frontliners Sharing Some Education about Bank Indonesia. Tentu kita akan berbincang-bincang terkait kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan khusus membahas terkait UMKM, khususnya yang ada di Bali. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Banu Devi. Saya merupakan penerima beasiswa dari Bank Indonesia tahun 2023 atau 2024. Saya berasal dari Divisi Kewirausahaan Genbi Komisariat Warma Dewa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan wirausaha cantik, sukses, dan juga hebat kita, yakni Ibu Putu Fitri Etaningsi. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, astungkare. Hari ini juga sangat menyenangkan ya, bisa sharing sama adik-adik mahasiswa di Genbi Warma Dewa. Wah, tadi ini perjalanannya bagaimana, lancar? Lancar, kebetulan memang rumah saya itu di daerah Sanur ya, biasanya macet. Cuman mungkin kayaknya khusus hari ini karena saya harus hadir di sini, jadi jalannya lancar. Lancarkan Tuhan ya Bu. Bener. Ibu cantik sekali hari Aduh, ini ya. terima kasih. Saya enaknya manggil kakak atau ibu? Ya kakak aja Oh, dah. Umur kita nggak masih- terlalu beda. 20 ya Bu ya? Oh iya, kurang dari itu malah. Kurang, kan kita 17 ya, underage. Amin. Oke. Ibu, kalau boleh saya tahu nih, Ibu bergelut di dunia bisnis apa ya? Untuk saat ini saya memiliki brand namanya Cap Bali. Jadi itu bergerak di bidang fashion, terutama fashion dengan kain-kain asli Bali. Wow, luar biasa sekali, endek Ibu ya kalau Iya boleh betul, tahu. ada juga. Wah. Kalau boleh saya tahu kenapa Ibu memilih bisnis endek di antara banyaknya fashion dunia bisnis fashion? Jadi saya ingin cerita sedikit ya, awal mulanya kenapa ada koleksi endek di brand Cap Bali ya. Jadi kalau ke belakang ini saya tuh pengen banget punya pakaian endek yang motifnya tuh seperti yang saya pakai ini, warna-warnanya pastel. Tapi selama ini yang beredar di pasaran itu endeknya warna-warnanya gelap-gelap, ya kan, kebanyakan hitam. Terus kalaupun ada warna hijau, warna biru tuh yang gonjreng, terlalu cerah. Terus desainnya juga terlalu formal, jadi kayak mau ke kantor atau kondangan aja jadinya kalau pakai endek. Sedangkan yang saya inginkan, baju endek itu bisa dipakai casual. Jadi kalau kita mau ke mall, terus kita mau ke pantai atau ke kegiatan kita sehari-hari itu nyaman pakai endek. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya. Dan juga saya pengen warna-warna endek itu yang pastel. Karena kita masih muda kan. Ciwi-ciwi gitu ya, Iya, Bu. bukan ciwi-ciwi, biar tetap muda gitu. Jadi warnanya yang saya inginkan tuh yang kayak biru muda, hijau muda gitu. Dan itu susah sekali didapatkan. Iya, betul Belum sekali. ada malah. Dan akhirnya saya mulai berpikir, kenapa nggak, saya kan kebetulan punya brand fashion, kenapa nggak Cap Bali aja yang ngeluarin koleksi endek gitu, yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, kebetulan nih, saya tuh orang Gianyar. Kalau di Gianyar itu kan memang jumlah pengrajin endeknya itu bisa dibilang lumayan banyak ya. Nah, jadi mulailah saya mencari pengrajin endek yang mana bisa bekerja sama dengan saya. Jadi saya mulai mencari partner ya, karena kebetulan saya kan bukan pengrajin, tapi saya yang membuat baju gitu ya. Jadi saya mulai mencari pengrajin yang bisa diajak kerjasama, yang mau mendengarkan saran saya dan mau belajar. Karena itu yang penting. Kalau mereka udah nggak mau, udah malas kan jadinya. Karena apa yang saya mau kan jelas beda dengan apa yang mereka geluti sebelumnya gitu. Jadi harus mau belajar. Dan akhirnya saya ketemu gitu. Jadi kita akhirnya klik, penenun ini juga mau bisa dikasih tahu gitu, bisa kita belajar bareng. Akhirnya kita mulailah membagi tugas. Jadi untuk motif, terus untuk pemilihan motif, untuk pemilihan warna itu dari kami, dari Cap Bali. Untuk partner ini yang membuat kainnya. Oh, Gitu. luar biasa sekali. Tentu saja anak-anak muda seperti saya dan juga Ibu ya tentunya dapat menggunakan kain ini di kegiatan sehari-hari. Dan saya lihat juga ini ya produknya Bu ya. Betul.
Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit terkait produk ini, karena saya lihat cantik-cantik sekali warnanya dan juga fashionnya ini sangat kekinian. Ya, jadi ciri khas kita ya, ciri khas Cap Bali sendiri, memang produk kita itu warna-warnanya sih kita lebih menekankan ke warna. Jadi warna-warnanya tuh yang pastel, kayak seperti ini kan warnanya hijau, walaupun hijau tapi warnanya tuh hijau sage gitu yang lagi ngetren kan tahun ini tuh. Kalau kata orang, bener, kalau boleh silakan. Kalau kata orang sage itu warna tahun 2023 gitu kan. Nah, jadi emang kain-kain tenun yang kita produksi warna-warnanya pastel, kita juga buat lilac, buat yang warna pink muda gitu. Jadi ciri khas kita adalah pertama warnanya adalah warna pastel. Lalu ciri khas kita juga, kita selalu ya, si Cap Bali ini, brand kami itu Cap Bali, selalu mengusahakan kalau bikin motif itu ada ceritanya. Mungkin bisa diceritakan. Betul, jadi ini kita selalu bikin motif yang terinspirasi ya, jadi terinspirasi dari Bali. Contohnya motif ini saya buat karena terinspirasi dari Meru. Meru itu kalau misalnya kita lihat di tempat persembahyangan, misalnya di pura-pura, kan ada tuh atapnya yang bentuknya bertingkat. Nah itu filosofinya kalau saya lihat, Meru itu adalah kayak gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa-dewa gitu. Jadi ciri khasnya itu bentuknya segitiga kayak gunung dan bertingkat. Jadi kita bikin ada segitiganya dan ini anggapan kayak tingkatannya gitu. Wah, dalam sekali ya filosofinya. Iya, jadi kita emang selalu mengupayakan untuk setiap motif yang dibikin Cap Bali itu ada filosofinya, ada ceritanya. Dan juga saya suka nih, ini kebetulan karena labelnya saya lepas, biasanya di label baju saya itu ada ceritanya gitu. Jadi kalau dibuka label itu bisa dibaca orang. Oke, berarti produknya Ibu ini tidak hanya kekinian, namun juga dapat memberikan pembelajaran ya bagi yang membeli. Edukasi juga. Terutama di label, memberikan edukasi, Betul. memperkenalkan budaya kami atau Indonesia itu sendiri ya. Iya, Wow. memang itulah harapan. Karena kan kebanyakan memang pembelinya Cap Bali itu wisatawan, baik itu domestik dan mancanegara. Jadi biar ada knowledge-nya lah gitu. Oke Ibu, saya melihat Instagramnya Cap Bali itu sudah ada di dunia internasional maupun nasional. Karena kemarin saya lihat itu sudah mengikuti Fashion Week di Hong Kong dan juga Indonesia. Betul. Itu bagaimana Bu bisa sampai sana tahapannya, dan juga bagaimana sih cara Ibu memulai bisnis dari nol hingga sekarang sudah sebesar ini, dan apa sih yang menginspirasi Ibu bisa sampai pada titik ini? Jadi flashback dulu ke belakang ya. Flashback ya. Ya sebelum pandemi saya tuh emang agak jarang branding. Jadi saya nggak peduli tentang si Instagram, nggak peduli tentang gimana caranya meningkatkan awareness brand saya kepada customer. Nah tiba-tiba si pandemi terjadi. Saya emang dulu tokonya emang udah ada di beberapa daerah di Bali. Jadi hanya ngandelin itu doang. Jadi udah mikir, udah santai nih ya, udah santai, udah ngapain sih harus branding segala macem. Gak usah, juga tetap jualan gitu anggapan dulu. Tapi ternyata salah. Pas pandemi, toko kita tutup semua, ya kan gitu. Berdampak ya? Iya berdampak, karena kan rata-rata bisnis saya tuh di mall. Nah akhirnya ketika pandemi ini kebetulan juga saya dulu rajin nanya nomor-nomor customer. Jadi kita ada yang namanya buku-buku nomor customer gitu. Itu penting ya kalau adik-adik misalnya nanti nih, misalnya Banu pengen bikin usaha, kalian tuh harus punya yang namanya data customer. Ya itu pasti akan diperlukan, walaupun sekarang enggak, mungkin nanti akan diperlukan. Jadi itu poinnya, kalian harus mulai simpen nama-nama data customer. Nah akhirnya waktu pandemi saya mulailah kontak ya, WA, Mbak gini-gini, terus akhirnya bilang, Mbak mana katalognya? Karena kan dulu saya nggak ada kepikiran foto dan lain macem kan, nggak ada kepikiran gitu. Akhirnya barulah saya bikin foto dan macem-macem gitu. Terus mereka kan waktu itu belum TikTok belum terlalu heboh kayak sekarang, masih Instagram. Jadi mereka minta diposting aja di Instagram gitu. Akhirnya mulailah saya mempercantik Instagram. Dan ternyata efeknya saya mempercantik Instagram itu, jadi banyak customer yang mulai berbelanja pas pandemi ya. Jadi pengiriman juga lancar, terus banyak juga yang ingin berkolaborasi, banyak yang
bantu-bantu saya seperti banyak public figure dan banyak juga pemerintahan, karena udah bagus nih, udah cantik, kita udah punya modal itu Instagram, udah bagus, banyak ya ini berkolaborasi dengan Cap Bali. Jadi kenapa saya sampai fashion show ke luar negeri, itu adalah salah satu bentuk dari brandingnya Cap Bali untuk meningkatkan awareness kepada brand Cap Bali sendiri. Oke Sobat Genbi, dicatat ya, apabila kalian ingin mulai wirausaha, kita bisa mulai dengan mencatat customer-customer yang telah kita punya sebelumnya, dan juga kita bisa memanfaatkan digital, Instagram, TikTok untuk mempromosikan bisnis kita agar dapat dikenal lebih luas di Indonesia maupun dunia internasional. Luar biasa sekali Ibu, saya sangat salut dan terinspirasi mendengarnya, luar biasa. Terima kasih. Oke Ibu, ada satu pertanyaan yang sangat penting dan ini saya dapat dari sobat-sobat Genbi, karena pertanyaan kami buka untuk umum. Jadi Ibu, sebagai pelaku UMKM di Bali yang telah berhasil berkembang sejauh ini, menurut Ibu apa sih strateginya untuk dapat mengepakkan sayapnya di dunia internasional maupun nasional, terutama bagi mereka yang yang baru memulai bisnisnya di tahap kecil agar bisa berkembang seperti Ibu? Yang pertama ya, jadi orang bisnis itu ada dua. Jadi satu, kalau misalnya ya di bidang tenun ya, jadi satu ada pengrajinnya. Jadi kalau misalnya pengrajin, kita harus mau berkolaborasi dengan fashion designer atau orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman di retail. Jadi ya para pengrajin juga harus mau belajar kalau misalnya kan, karena si peritel ini, si fashion designer itu kan sudah tahu market ya, udah tahu jualannya yang mana yang laku di pasaran. Jadi para pengrajin harus mau berusaha untuk belajar kembali, itu untuk pengrajinnya. Lalu untuk pengusaha misalnya yang jualan itu yang pertama, jangan takut menyerah, jangan pantang menyerah gitu, kok takut menyerah. Jangan pantang menyerah. Iya, betul. Karena apa? Karena bisnis itu tidak semuanya berjalan mulus. Jadi anggapan saya nih, cerita sedikit. Kalau dulu saya pernah bikin bisnis ini si Cap Bali, awal-awalnya itu saya pikir ini produk saya bagus loh, beda daripada yang lain karena saya punya ciri khas bla bla bla. Kenapa kok penjualannya kurang gitu? Ternyata pas itu saya ikutan pasar. Ternyata pas saya selidiki lagi, ternyata emang barangnya kurang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah memutuskan untuk berwirausaha, kalian kalau mau ikut pameran ya, untuk adik-adik sekalian harus prepare, barang tuh harus lengkap gitu loh. Jadi kalau display itu dikit nggak menarik. Jadi mau belajar lagi, mau kembangkan terus. terus. Iya, jadi harus mau belajar, nggak cepat putus asa, udah nggak laku nih, nggak usah deh, coba yang lain. Jangan. Jadi kalian harus tetap di ciri khas kalian, tapi memperbaruinya gitu loh. Mengikuti perkembangan globalisasi. Betul. Apalagi generasi muda saat ini banyak sekali mulai muncul sifat-sifat yang takut untuk mencoba, mudah untuk menyerah. Tentu Betul. saja sifat-sifat seperti itu tidak diperlukan ya untuk dunia bisnis. Benar. Kita harus berani untuk mulai agar bisa nantinya sukses. Karena tidak boleh takut untuk gagal, karena kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Betul Ibu? Iya. Oke, kita sepakat ya. Siap. Oke, melanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Iya. Karena yang Ibu buat, produk yang Ibu buat ini sangat-sangat modern dan juga sangat kekinian. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apa sih bagaimana caranya Ibu mengintegrasikan inovasi atau tren terbaru yang ada di kalangan anak muda saat ini ke dalam desain atau produk yang telah Ibu buat? Jadi gini, kebetulan untuk bisnis fashion tenun ya, lebih ke etnik itu, dia bukan kategori fast moving fashion, tapi lebih ke slow moving fashion. Nah, implementasinya di brand saya yaitu Cap Bali, kita mengikuti tren itu dengan warna-warna dan motif. Karena kalau model sih, kalau bisa dilihat mungkin dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang modelnya Cap Bali masih itu aja. Cuman kita mengikuti perkembangan zaman dengan warna-warna baru. Misalnya nih tahun 2024
kemarin 2022 itu kan lagi tren warna lilac ya. Jadi kita bikin koleksi warna lilac itu lebih banyak. Terus kalau sekarang tahun 2023 warnanya itu green lebih ke sage, kita bikin koleksi warna sage. Terus nanti di tahun 2024 ini bocoran sedikit ya. Jadi kalau ada yang mau bikin produk fashion, bocoran sedikit itu lebih ke warna-warna orange gitu ya. Di warna-warna coklat. Nah, itu saya mulai membuat koleksi dengan warna-warna orange seperti itu. Dicatat loh teman-teman, nanti mungkin bisa langsung pre-order ya. Oh iya, tentu dari tahun saja. ini. Biar jadi nggak rebutan ya. Betul, betul. Jadi seperti itu cara kita Cap Bali untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena memang model kita tuh kan udah casual ya. Terus terutama model-model dari pakaian Cap Bali itu lebih ke loose. Jadi nggak yang sesek-sesek gitu. Kita kan di daerah Tropes, kalau pikiran saya yaitu kembali lagi ke customer, tapi kebanyakan customer saya lebih suka memang yang loose gitu. Jadi memang model-model Cap Bali dari awal sampai akhir ini ciri khasnya memang yang loose gitu. Wow, luar biasa. Tadi kan Ibu bercerita terkait bahwa sejak pandemi produk Ibu, usaha Ibu agak menurun. Itu merupakan tantangan yang Ibu miliki. Nah, selain itu apakah ada lagi Bu tantangan yang telah Ibu lewati bisa sampai di titik ini? Ya, kalau tantangannya sendiri untuk Cap Bali ya, karena Cap Bali ini store-nya kan kebanyakan di mall. Ya, di mall kan bisa dikatakan untuk sewa leasingnya jauh lebih mahal ya daripada di pinggir jalan kapan gitu. Nah, jadi kita punya hitung-hitungan sendiri nih. Kita harus jualan berapa per hari, berapa per bulan supaya mengcover dan untung lah gitu. Nah, kebetulan tenun ini kan handmade dan dia tuh perlu lumayan ya waktunya untuk jadi. Jadi kita harus pinter nih ngakalin gitu. Kalau di Cap Bali sendiri nih saran, jadi kalau misalnya nanti adik-adik punya bisnis fashion di etnik ya, jadi kalau pakai tenun kalian harus pintar-pintar ngakalin. Jadi misalnya nih baju kita nggak full banget, kita bikin koleksi jadi banyak. Ada yang full semuanya tenun, terus ada yang kita kombinasiin. Jadi kayak ini kita kombinasiin ya, kayak ini yang saya pakai juga kombinasi. Jadi untuk mengcover kuota produksinya gitu, biar bisa lengkap lah, biar bisa kuota produksinya tuh aman untuk stok kita jualan, biar mengcover sewa leasing. Itu yang pertama ya. Jadi emang harus pintar-pintar cari celah modelnya juga gimana supaya stok produksinya aman gitu untuk 1 bulan. Lalu yang kedua tentu saja untuk saat ini terutama fashion ya, fashion itu paling gampang ditiru orang sebenarnya. Iya betul Ya, lihat betul, dan itu emang menyakitkan ya. Jadi kita Cap Bali memang udah mulai ada karena kita kan memang agak sedikit ya lumayan menonjol, bisa dikatakan itu desainnya agak beda daripada yang lain. Jadi mulai adalah yang niru seperti itu. Jadi ya kalau iya benar, jadi kalau bisa ditiru itu kalian harus kita sih harus lebih berinovasi. Jadi itu benar-benar nguras pikiran kita juga ya, gimana apa nih udah ditiru nih, kita harus bikin produk yang baru lagi gitu. Jadi ya harus terus berinovasi gitu. Untuk orang-orang seperti saya yang sangat suka fashion, itu produk-produk ini sangat menarik teman-teman. Kalau boleh tahu Ibu, untuk teman-teman di sana yang ingin membeli produk Ibu, kira-kira apakah ini dijual secara offline saja atau sudah mulai dijual secara online, website, Shopee atau produk lainnya? Jadi untuk pemasaran sendiri ya, Cap Bali itu ada 2 memang, yang online dan di offline. Yang online kalian bisa lihat Instagramnya Cap Bali di @capbali. Terus untuk di TikTok juga ada @Cap Bali juga. Terus kalau misalnya nih untuk yang di luar kota biar lebih aman nih, misalnya kalian kan takut nih misalnya transfer gitu, kita juga ada di Shopee, itu ada di namanya @Cap Bali juga. Untuk offline-nya sendiri kita ada di Beachwalk Shopping Mall di lantai 3. Jadi dari H&M itu langsung naik lantai 3 tuh udah paling depan. Terus ada di Discovery Mall juga di lantai 1. Minyak Village juga ada, boleh disebutin merek lagi ya? Nggak apa-apa ya, di Sogo, Bali Collection juga ada, dan lain-lain tempat lagi. Jadi teman-teman yang ingin mencoba membeli produk ini jangan khawatir ya Bu ya, karena produk ini ada offline maupun online yang dapat dijual belikan. Betul. Oke, Ibu
tidak terasa ya Bu ya, waktunya sudah cepat sekali karena waktunya sangat terbatas. Mungkin sampai saat ini sampai di sini saja perbincangan kita. Boleh ada tambahan sedikit nggak? Oke, boleh. Sebagai bocoran ya, kita sebenarnya Cap Bali sih sudah mengimplementasikan itu dari awal kita buka. Jadi sekarang itu memang lagi giat-giatnya untuk produk fashion yang mengimplementasikan sustainable fashion ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita kan sekarang udah mulai banyak polusi ya, udara, air tercemar dan lain-lain. Jadi Cap Bali sendiri sedang sudah giat-giatnya lagi tentang sustainable fashion. Jadi apa itu sustainable fashion? Jadi dari produk kami itu bikinnya all size. Jadi all size-nya itu bisa pakai karet atau kita suka bikin lubang di samping-samping ini tinggal di wrap gitu ya, jadi model wrap. Jadi all size, jadi semua orang bisa pakai dari size small sampai L bisa. Dan juga kita juga menerapkan zero waste, jadi sisa-sisa kain dari pembuatan pakaian Cap Bali itu kita jadikan seperti masker, bandana, dan kalung. Jadi itu kalau kalian misalnya adik-adik mau bikin brand, kalian bisa menekankan di brand kalian itu tentang sustainable fashion juga. Wah, luar biasa. Selain produknya yang kekinian dan juga mengikuti perkembangan zaman, Ibu juga menerapkan sistem sustain. Di mana tadi Ibu juga mengatakan bahwa produk ini long waste ya Bu ya, maksudnya kayak produknya lama dibuat, long fashion. Dan ini it's not fast fashion, tapi ini agak long fashion ya. Berarti ini sangat menekankan go green. Karena banyak sekali produk-produk fashion itu berkecimpung di fast fashion, itu agak sedikit merusak alam ya. Banyak limbah yang ditimbulkan. Jadi produk Ibu sangat aman bagi lingkungan tentunya. Wah, luar biasa, sangat seru sekali perbincangan kita kali ini, tapi sangat disayangkan waktunya kurang ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bisa diundang lagi mungkin next. Tentu. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir di Gencast atau Genbi Podcast. Namun sebelum itu, Ibu mau nggak bilang, saat waktu saya bilang Gencast, Ibu bilang menginspirasi melalui edukasi. Jadi tangannya menginspirasi melalui edukasi. Oh begini. Oke. Teman-teman sekalian bisa ikut juga ya. Gencast menginspirasi melalui edukasi. Thank you ya. Sampai jumpa lagi.